beli ngeling di kamar mandi, bocor beli nyuden nadi, Bayu Jani beli ngeling sambil manting. Oke, Bayu cuaca. Bagaimana cuaca hari ini? Hujan deras dan Hujan deras banget. Ya, ini cukup lama ya menunggu Bayu cuaca bisa kita munculkan di Ukemade, karena kebetulan mencari jadwalnya susah ya. Selain juga karena nyocokin cuacanya ini ya. Karena pas dihubungi pas sibuk. Betul. Sebenarnya nggak sesibuk itu sebenarnya. Ya, pas jadwalnya Ya. kebetulan berbarengan gitu ya. Ya. Kalau orang mengenal nama Bayu Cuaca itu selalu pertanyaannya sama ke saya, Pak, kenapa ya kok namanya Bayu Cuaca ya gitu? Karena dulu sekitar tahun 2013-14 itu Pak Ade, Ya. saya kebetulan kan lagu awal-awal itu punya lagu Hujan Deras dan Angin Betul. Kencang. Terus saya nyanyi di salah satu komunitas, saya nyanyi 2 lagu waktu itu. Terus besoknya di tag di Ya. Facebook, dikasih nama Bayu Cuaca gitu. Karena kebetulan lagunya tentang Cuaca. cuaca. Berarti awalnya pada waktu nyanyi lagu itu namanya cuma Bayu gitu aja atau gimana? Ya, Bayu gitu aja. Nama asli lengkapnya? Bayu Juniarta. Bayu Junior. Ya. Justru orang akhirnya tahunya Bayu Cuaca gitu ya. Gitarnya boleh ditahu biar nggak... Ya. boleh. Ya, ditahu aja. Ini, kita ngobrolin, ini hari ini kita nggak ngobrolin cuaca ya. Meskipun Denpasar dan sekitarnya, mungkin seluruh Bali juga cuaca lagi kurang bersahabat pada belakangan ini. Tapi kita akan membicarakan tentang satu sosok penyanyi lagu pop Bali yang menurut kami, menurut saya pribadi, ini unik gitu. Kenapa unik? Satu, dari nama udah unik. Yang kedua, orang tahu pertama kali Bayu Cuaca kan gara-gara lagu Tunangan Langka. Dan itu mungkin kalau boleh dibilang membuka pemikiran orang, ternyata ada ya lagu Bali yang liriknya ringan, simpel, dan tidak seperti lagu pop Bali yang mungkin cinta-cintaan kebanyakan. Ide awalnya muncul lagu itu gimana? Mungkin kita mulai dari Tunangan Langka dulu. Mulai dari Tunangan Langka ya. Sebenarnya kan sebelumnya sudah rilis album Perkiraan Cuaca 2014. Itu sebenarnya tematik banget. Betul. Memang judulnya tentang cuaca semua. Cuaca semua ya, waktu itu 8 lagu. Habis itu 2015, saya tiba-tiba aja pengen buat lagu itu pas malam-malam. Buat aja, saya rekam ke HP. Lagu Tunangan Langka itu pas 2015. Akhirnya coba saya nyanyiin ke teman-teman. Saya coba bawa ke panggung. Lumayan responnya, akhirnya saya rekam itu. Tapi waktu lagu Prakiraan Cuaca pada waktu itu artinya belum naik secara signifikan pada waktu itu ya. Mungkin naiknya di lingkungan komunitas dia. Di komunitas, tapi di publik justru baru Tunangan Langka itu ya gitu ya. Ya. Kira-kira kalau artinya gini, kenapa Bayu tiba-tiba kepikiran membuat lagu dengan gaya yang seperti itu? Apa karena memang karakternya Bayu seperti itu, atau barangkali ada melihat mencontoh mungkin penyanyi lain barangkali? Mungkin karena bawaan itu ya, mungkin lagunya. Bawaan gitu suka ya. ceplas-ceplos kayak gitu. Dan pergaulan di teman-teman juga, antik-antik juga teman-teman saya. Ya, kalau Bayu bilang antik ini nggak aneh karena kebetulan Bayu tamatan Institut Seni Bali ya, isi Bali. Institut Seni Indonesia. Institut Seni Indonesia Bali, isi Bali. Dan kebetulan ya walaupun nggak selalu kan orang mengatakan kalau orang seni itu katanya unik. Antik, nyeleneh, tetapi kalau sekali berkarya oke gitu ya. Mungkin dari sana ya muncul celotehan tentang yang kayak kalimat seperti sing tain nyampat, sing tain handus gitu ya. Ya. Itu sebenarnya Tunangan Langka itu kan benar-benar pertama kali sekali saya buat lagu Bali. Lagu benar-benar pertama lagu Bali saya itu. Kalau sebelumnya memang lagu Indonesia sampai kepada Prakiraan Cuaca tadi gitu. Awalnya kan Indonesia, habis itu saya memang nyoba buat lagu yang oke lah, misalnya si cinta, tapi biar nggak klise gitu gini kalimatnya itu, biar ciri khasnya saya taruh di lagu yang tema cinta itu. Gitu. Itu tiba-tiba waktu itu Bayu kepikiran untuk nyoba ke lagu Bali itu karena apa mungkin? Atau karena sebelumnya memang sudah suka lagu pop Bali? Kalau lagu pop Bali memang suka saya dari kecil suka. Pas ngayal ya, karena saya sering main gitar ya, saya sering pas ngayal dapat ide waktu itu. Idenya muncul seketika gitu ya. Dan itu kalau kemudian Bayu berpikir bahwa
lagu Bali yang akhirnya menjadi cocoknya memang di lagu Bali gitu jadinya, atau Ya, gimana? lebih diterima publik waktu itu mungkin pas lagu Bali. Pas di lagu Balinya gitu. Jujur saya bingung waktu itu. Bingungnya Ade, kenapa? eh, yang album Indonesia yang saya garap serius itu lagi promo tour album sebenarnya tuh. Pas pada waktu Tunangan Langka keluar. Ya udah di tempat kedua, udah di Ubud waktu itu. Ya. Itu keluar terus itu lagu itu naik panggung, udah mulai ada tawaran. Tawaran. Wih, ini gimana nih? Kan Bingungnya karena ini saya mau lagu Bali apa Indonesia waktu itu. ya, Karena ini sudah rilis, ini sedang naik. sedang naik gitu. Wah, kayaknya emang takdirnya harus ini dulu, ini kayak lagu Bali Iya. dulu saya gitu waktu itu. Akhirnya pada waktu itu sempat nego nggak? Jangan-jangan misalnya orang ngundang kepinginnya lagu bahasa Indonesia, akhirnya atau sebaliknya orang kepinginnya lagu Bali, tapi Bayunya kepingin bawain lagu Indonesia. Akhirnya pas saya manggung itu kan biasanya kalau manggung bawa waktu zaman-zaman itu bawa 5 lagu gitu kan. Iya. Sedangkan baru satu ada lagu Bali. Akhirnya saya buat lagi lagu Bali. Oh, karena tuntutan manggung ya Iya. akhirnya. Tapi tetap sih saya bawa lagu itu. Oh, Cuma agak jauh dia gininya. responnya. Bukan responnya. Bisa saya tetap membawakannya dengan karakter saya. Jauh dia gininya. Style lagunya. Style lagunya Iya. gitu. Kalau Bayu sendiri mungkin diminta menggambarkan style Bayu itu yang seperti apa sih sebetulnya? Karakternya seperti apa gitu? Campuran antara itu sih. Campuran antara Indonesia dan Bali itu. Campuran Indonesia dan Bali dengan lirik yang simpel artinya ya memang kehidupan sehari-hari Nah, gitu kehidupan ya. sehari-hari ya. Cuma dan kata-katanya mungkin nyeleneh dia. Nah, kalau memang sebetulnya Bayu jurusan musik itu gimana awalnya? Saya jurusan fotografi saya. Jurusan fotografi. Tapi malah Pas tamat baru ada jurusan musik soalnya. nyesel ya baru musik. Sebenarnya nggak nyesel Pak Andi. Saya sebenarnya dulu pernah diterima kuliah di IKJ saya di Jakarta. Di Jakarta. Film, mau nyari film, terus diisi belum ada waktu itu. Yaudah saya nyari fotografi karena kan mirip dia. Betul. Tapi seneng kok saya sampai tamat fotografi, bahkan sampai S2 saya. Nah, akhirnya. menariknya kan begini juga. Mungkin termasuk jarang ya, bukannya berarti bagaimana. Jarang ada penyanyi pop Bali, mungkin secara jarang ada musisi dan penyanyi yang juga care dengan pendidikan gitu kan. Artinya bahwa barangkali karena sudah saking sibuk jadi penyanyi atau apa, pendidikan udahlah cukup. Tapi Bayu masih sempat berpikir mengejar S2. Nah itu kenapa Yuk? Pas S2 tuh saya sebenarnya Planningnya apa waktu itu? memang saya senang, Ya. pertama senang juga. Tapi pas itu uyak gaya saya waktu itu, Ya. sibuk saya waktu itu manggung, harus kuliah, harus manggung gitu saya waktu itu. Untung bisa saya memilih waktu itu. S2-nya juga fotografi. Penciptaan seni fotografi. Penciptaan seni fotografi juga. Berarti kalau orang nanya sekarang Bayu Cuaca itu seorang penyanyi atau seorang fotografer? Ya, gimana aja boleh. Dua aja boleh. Penyanyi yang ahli foto atau fotografer yang hobi nyanyi? Dua-dua aja jalan gitu ya. Bayu, kalau Bayu setelah terjun ke lagu pop Bali, Bayu ngelihat respon penggemar lagu pop Bali terhadap karya-karya seperti karyanya Bayu ini seperti apa? Karena kan memang beda kan alirannya dibandingkan misalnya dengan karakter lagunya Widi Widiana mungkin, Ya. atau karakter lagunya Lolot kan beda-beda juga gitu. Kalau Bayu ngelihat respon pasar itu seperti apa sebetulnya? Bagus-bagus aja sih. Jadi, yang penting kalau saya prinsipnya tetap ciri khas saya itu diberkembangin, jangan dirubah. Kalau ngomongin ciri khas, Bayu sempat nggak berpikir ketika membuat lagu itu, bahkan sampai sekarang ini, orang kan berpikir, wah ini lagi ngetren kayaknya ini. Nah biar viral atau apa, akhirnya ya kita mengikuti selera pasar, tren. Sempat tergoda untuk itu juga nggak? Enggak. Udah dari Betul. 2015 ke 2022, kan banyak tuh Betul. berganti tren tuh, saya nggak. Style tetap seperti ya. ini gitu. Ya. Bahkan dari lagu Tunangan Langka sampai yang terakhir juga Ya. masih sama gitu style. Rohnya gitu. masih sama ya. Rohnya masih sama. Itu kalau yang kemudian membuat Bayu bisa konsisten, artinya bertahan di lagu pop Bali itu kira-kira apa gitu? Mungkin karena rekaman sendiri di rumah. Nggak ada masalah ya soal biaya atau apa gitu ya. Nggak, mungkin karena senang nih. Kalau Iya. udah senang ya
mau apapun yang terjadi pasti terus berkarya. Dan artinya memang fokusnya untuk hasil karya gitu, bukan Ya. persoalan popularitas atau apa, enggak gitu ya. Tapi kalau Bayu ngerasa nggak sebagai artis, orang nyebut artis pop Bali kayak itu misalnya? Jujur ya, sebelum terjun di lagu pop Bali itu saya udah dikira artis loh. Waktu rambut saya panjang, saya sering dipanggil Robby, Robby Navikula itu. Sampai Iya, diajak bener. foto, bener. Wah, Udah mestinya- latihan, artinya udah terlatih sebelum itu. Waktu rambut saya panjang. nanti kita pasang dia, kita jadi fotonya Robby rambut panjang sama ini. Orang pernah disangka Robby Wah, berarti sering, gitu. Sering sekali. Hmm. Sering sekali waktu dulu. Kan dia kan di luar kan terkenal ya. Sampai Betul. orang Jakarta apa saya ke Kuta tuh minta foto. Bukan, saya bukan Robby, saya bilang itu. Apa karena itu akhirnya potong rambut? Nggak. Ini kan potong rambut baru. Iya. Nah, karena dikira mirip Robby Navikula. Terus kemudian setelah berpikir soal musik tadi ya, di luar Robby Navikula, terkenal di lagu pop Bali. Ada keinginan nggak untuk kemudian tetap juga misalnya bikin lagu berbahasa Indonesia? Pasti ada. Cuma belum dirilis belakangan ini ya. Paling sekarang lagu Bali dulu fokusnya. Fokus di lagu Bali. Tapi lagu Indonesia kan suatu saat kita kan nggak tahu, pasti ada. Sepanjang boleh dibilang kiprah Bayu di rekaman lagu pop Bali, terutama melalui YouTube dan juga kanal digital lainnya, ada nggak respon dari luar orang Bali terhadap karya-karya Bayu mungkin yang masuk? Dulu lagu Tunang Langka itu sempat di cover versi Jawa loh. Ada ya? Ada, sebenarnya ada. Cuma kan nggak di-push banget gitu. Tidak di-push ya. banget. Tapi saya nemuin itu ada. Niat sekali dia nge-translate itu sampai akhir. Kan panjang tuh liriknya tuh. Total ya berarti Iya, ya, di totalnya. itu. Oke. Kalau respon dari luar negeri ada nggak terhadap karya-karya Bayu mungkin? Kan ada kemarin yang bule yang cover. Yang bule yang sempat viral tuh. Yang bule, lagu apa? bule musik yang lagu Tunang Langka dia nyanyiin. Oh, yang Habis itu Tunang Langkanya itu ya, oke. Saya ajak kolaborasi dia kemarin. Itu udah dia bilang dia senang dengar nada lagunya. Akhirnya dia dipelajarin. Akhirnya saya ketemu sempat kolaborasi sama dia. Kalau boleh tahu Bayu ketemu style bermusiknya ini awalnya seperti apa yuk itu Andi? Apakah setelah sekian lama mencoba-coba mencari jenis musik atau muncul begitu aja? Muncul gitu aja menurut saya. Nggak kepikiran pada waktu itu pingin main musik seperti siapa atau apa nggak juga? Saya dulu kan udah mulai nulis tuh 2009 ya. Ya. Tapi saya memang kalau musik tuh kalau Indonesia kan seneng dengerin kayak slang, Ya. gitu dik doang, yang gitu. Itu tapi di Bali zaman itu akustik itu belum Banyak muncul ya. Akhirnya mungkin waktu itu awal-awal mungkin no stress, Ya. lihat wah ini pede dia akustik Betul. gitu. Akhirnya muncul kan akhirnya akustik itu waktu itu kita lihat. Akhirnya mulai terdorong untuk memunculkan diri juga gitu ya. Ya akhirnya gitu lebih pede akhirnya karena udah mulai waktu itu akustik. Kalau soal lirik lagu gitu, biasanya kalau Bayu sendiri telaten banget nggak, perhatikan banget nggak soal paduan kata-kata di dalam lagu itu atau mengalir gitu aja? Karena contoh kayak misalnya seperti di lagi-lagi Tunangan Langka kita pakai contoh ya, akhirnya kan pas banget. Ya. Sing tain nyampat, sing tain manting, sing tain ini jadi enak alirannya seperti itu. Ya saya nggak kepikiran kok bisa pas juga itu ya. Pas pokoknya pas dia A-nya itu belakangnya I itu ya. Kalau artinya ide itu begitu aja muncul. Ya. Tapi pernah nggak dalam tanda kutip kepingin banget menciptakan lagu, berusaha mencari-cari ide malah nggak ketemu? Wah jelek kalau gitu, kalau nyari-nyari kayak gitu tuh. Pernah mencoba seperti itu? Nggak terlalu sering, nggak. Lebih sering pas dapat ide saya buat lagu. Berarti kalau begitu ketika lagi banyak dapat ide bisa produktif rekaman. Ya, saya rekam di HP dulu. Saya giniin dulu. Bikin polanya dulu modelnya. Polanya dulu. Tapi pernah juga berarti sekian lama nggak ada ide, nggak ada rekaman jadinya gitu ya? Gitu dah saya. Jelek ya. Kalau lagi nggak mood, diam aja nggak buat. Dipaksakan Soalnya juga. daripada saya berkarya pas nggak mood kan. Dipaksakan juga susah gitu ya. Nah, kalau selama pengalaman jadi penyanyi dengan format akustik seperti itu, kesulitan yang terberat yang Bayu rasakan apa mungkin di panggung? Di panggung, Ya, di panggung nih ngomongin betul. panggung ya. Apalagi kan nggak jarang juga diundang tampil di panggung besar kan gitu. Pas
Kalau saya kendalanya di panggung pas ketemu sound yang nggak sesuai aja sih sama sound nggak sesuai terus kita udah di panggung nih. Wah itu berat itu. Artinya Itu aja sih. Bayu lebih cenderung berpikir kualitas sound gitu ya? Ya padahal kita mainnya bagus tapi pas tampil tuh kengkenan aja kayak gitu. Tapi kalau soal artinya Bayu kan tidak pakai format full band. Sekarang sudah mulai. Sekarang sudah hampir buat kita opsi untuk full band karena beberapa kali kan panggung besar juga ngasih kita. Nah ya itu yang saya bilang, artinya kalau ditampil di panggung besar dengan format akustik kan dalam tanda kutip sepi kan jadi gitu. Berarti harus pakai format full band gitu ya. Nanya biasanya saya dulu, ini acara apa gitu. Bukan nanya budgetnya berapa, bukan itu ya. Saya ngasih opsi akustik bertiga sama full band. Budgetnya segini, yang band begini, pasti beda kan jadinya. Tapi enakan mana yang Bayu rasakan? Kalau sekarang full band enakan. Lebih dapat feel-nya gitu mana ya? Karena udah akan proses berjalan tetap solo saya tapi ngajak teman gitu. Betul, kayak untuk pengiringnya kan gitu kan. Ya mungkin sama kalau di nasional kayak Nugi misalnya kan itu dia solo tapi dia ada pengiringnya kan gitu kan. Ada betul, ada bandnya pasti kan. Nah kalau Bayu sendiri kan tadi ngomong soal lagu Indonesia di awal. Terus kemudian sekarang di era YouTube ini kan nyaris tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan contoh kayak misalnya Jegek Bulan bisa naik nasional. Ada nggak keinginan Bayu membangkitkan kembali lagu Indonesia tadi itu, mencoba membuat karya yang sekiranya mungkin bisa lebih diterima secara luas sekarang ini? Karena berbeda mungkin kondisinya ketika beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 8-9 tahun yang lalu pada waktu perakiraan cuaca muncul gitu. Ya waktu itu memang rekamannya yang gini. Kalau sekarang itu direkam ulang bagus sebenarnya gini lagu-lagunya itu. Beberapa lagunya menurut saya. Ada niat untuk mengambil ulang? Saya rapiin lagi beberapa lagu itu, rekam ulang. Re-release jadinya, jadinya lagu itu kan. Ya. Kalau selama ini dalam bermusik, Bayu cenderung bukannya meniru, tapi referensi lebih banyak dari mana? Penyanyi luar ataupun dalam negeri mungkin? Dalam negeri ada, luar negeri ada. Misalnya? Kalau luar negeri kayak Bob Dylan, Jack Johnson, gitu-gitu. Kalau di Indonesia slang, lah pasti itu. Banyak beri pengaruh hanya dalam berkarya itu. Tapi saya dengar karya saya nggak ada yang mirip kayak slang. Malah lebih mirip. Kalau saya dengarnya malah beberapa gaya Bayu nyanyi tadi malah seperti suaranya Tu Krisna malah ya. Tu Krisna Kisme. Nah, kalau itu suka juga saya. Tu Krisna juga kan ngefans sama slang kayak itu. Berarti ngefans dengan slang tidak harus menjadi seperti slang, kan prinsipnya seperti itu kan seni. Nah, kembali kemudian ke aktivitas Bayu. Sebenarnya cita-cita Bayu dari dulu jadi apa? Pas SMA tuh baru berpikir cita-cita, awalnya pengen jadi sutradara saya. Memang tertarik film ya? Makanya sempat berpikir mau ke IKJ. Ya, sudah diterima saya di IKJ waktu itu. Habis itu mungkin karena akhirnya keisi, cocok juga di sana. Akhirnya memang hidupnya ditentukan jadi di musik. Artinya cita-cita tuh nggak dipatok harus apa, mengalir aja gitu ya? Iya. Kalau kemarin ikut kuliah S2, gitu kan orang berpikir biasanya ngapain kuliah sampai S2, S3, biasanya orang cenderung mengaitkan dengan masalah akademis, jadi dosen tenaga pendidik. Memang ada keinginan jadi pendidik atau gimana? Ada sih sedikit. Ada sedikit gitu. Ya, orang kan mengatakan ngapain repot-repot kuliah lagi, bisa udah bermusik cukup ya udah kan kayak gitu. Ilmu juga itu pas S2 hari senang juga saya kuliah di sana. Kalau Bayu ngelihat korelasinya gitu yuk, antara pendidikan dengan karya itu seperti apa yuk? Apa ilmu yang saya terapkan itu kan ilmu seni secara umum saya dapat dari S2. Bisa saya terapin di musik juga. Musik saya, terus di video klip kan saya juga yang beberapa kali yang buat. Hemat ya, jadinya rekaman sendiri, syuting sendiri. Nah, kalau ditanya siapa yang paling kuat mendukung Bayu dalam berkarir di musik yuk? Keluarga kuat juga. Teman-teman lingkungan saya kuat. Memang keluarga seni juga. Ibu saya dia senang kidung gitu. Tapi awalnya dilihat waktu zaman-zaman dulu tuh bawa gitar tuh gimana? Itu respon, itu yang tadi kelewatan barangkali. Respon keluarga terutama dari bapak dan ibu mungkin ketika awalnya ngeband itu gimana?
saya kan waktu itu di Ubud di tempat ibu sering dilihat bawa gitar aja terus kemana-kemana. Mungkin nak yakin apa gimana kan nggak tahu saya. Akhirnya tahu sendiri akhirnya ibu saya. Didengar akhirnya karya saya. Bukannya Bayu yang nggak ada, saya ngasih tahu. Akhirnya ibu saya tahu dari teman-temannya itu akhirnya. Berarti selama bermusik di awal tuh nggak pernah bilang rekaman apa nggak itu? Pernah sih bilang, tapi kan nggak nyangka pasti orang tua kan kalau akhirnya seperti. Oh, dikira ya paling bermusik-musik gitu aja gitu, nggak jadi penyanyi. Musik itu aja gitu. Respon sampai waktu itu pas zaman Langkah saya ingat sekali sampai ke kampung Tabanan, sampai ke Beleleng kayak gitu waktu itu. Semua heboh jadinya gitu gara-gara itu ya. Kalau yang dari sekian karya yang pernah Bayu ciptakan ya, dari Tunangan Langka sampai yang bulan apa kemarin lagu terakhir itu? Bulan apa ya, 3 bulan yang lalu? 3 September yang lalu itu lagu yang benar-benar paling punya arti khusus bagi Bayu itu yang mana mungkin? Ada nggak? Yang album 1, yang Tunangan Langka itu. Alasannya? Tunangan Langka tuh karena pas buat lagu Tunangan Langka tuh berubah hidup saya tuh berubah secara ekonomi, secara ya banyak lah berubah waktu itu. Berubah secara ekonomi ya. Perubahan lain apa yang membuat Bayu berubah dari lagu itu, mungkin boleh diceritakan? Nah, saya sebelumnya kan cuma anak kuliahan gitu. Akhirnya setelah ada lagi itu saya punya kesempatan bilang waktu itu keliling Bali lah membawa karya saya sendiri ke masyarakat seperti itu. Artinya awalnya itu cenderung artinya suntuk dengan kuliah aja. Kuliah aja. Tidak begitu banyak berkesempatan mengenal tempat-tempat lain gitu artinya, intinya gitu. Kadang saya pas manggung itu wih sampai sini nyanyi gitu. Nggak nyangka akhirnya gitu ya. Gitu. Yang paling berkesan tuh di mana yuk pernah tampil tuh? Yang tempat yang terjauh mungkin atau paling unik barangkali respon penontonnya atau gimana? Banyak sekali yang berkesan Pak Mende. Misalnya yang mana? Salah satunya di negara tuh, di Semansa Negara saya ingat tuh, di Lombok juga itu pernah. Banyak lah di Gianyar banyak. yang paling Bayu ingat itu berkesannya kenapa aja kira-kira? Saya kayak ada feeling kayak waktu itu pas zaman ini lagu yang saya buat di kamar ini saya nyanyi, ini orang-orang ini ikut dia nyanyi kayak ada perasaan seperti itu. Artinya ketika mereka merespon turut menyanyi itu kepuasannya di sana gitu barangkali ya. Ya. Sedangkan sebelumnya kan nggak ada saya di titik itu. Oke, artinya benar-benar apa yang Bayu capai sekarang ini nggak pernah terduga sebelumnya gitu ya. Nah, kalau menurut Bayu sendiri gitu kesulitan, nah kalau tadi kan enaknya atau pas segala macam, kesulitan membuat lagu berbahasa Bali itu di mana mungkin? Kalau saya belum menemukan gininya, Pak Made, kayak sulit apa maksudnya? Biasa orang kan mengatakan bahwa mungkin ini sing cocok asana, wah ini terbatas entah pada kosakatanya mungkin atau mungkin pada nadanya. Bahkan kan itu pada akhirnya banyak yang mengatakan akhirnya ada beberapa lagu yang dibuat dengan lirik yang artinya kadang-kadang bahasanya dipaksakan bahasa Indonesia atau apa ya karena nemunya kayak begini, cocoknya iramanya kayak begini. Nah, mereka ngerasa nggak dapat di sana gitu. Saya paling gini misalnya, satu mood itu yang susah kalau saya. Dari tadi mood dia susah. Terus kalau saya biasanya, ini baru baitnya saya temuin yang enak. Rapnya ntar aja dah. Ya itu yang biasanya bikin lama. Artinya bikin lagu tuh nggak langsung sekali jadi, belum tentu ya? Kadang sekali jadi, kadang ini baitnya enak, terus dicari-cari rapnya nggak ketemu-ketemu gitu. Ntar aja deh, tapi tak simpan filenya. Artinya setelah sekian lama baru bisa ketemu lagi gitu. Ada nggak lagu yang akhirnya nggak jadi-jadi atau nggak kunjung jadi? Akhirnya malah, karena nggak ketemu tadi kalau kayak bilang kan? Sebenarnya, jujur aja banyak lagu yang udah saya rekam, belum saya rilis gitu. Ada berapa kurang lebih? Banyak, mungkin di atas 10 kayak itu. Lagu Bali ya? Yang belum dirilis tuh di atas 10 ya? Kenapa nggak dirilis? Atau belum dirilis? Belum serak aja gitu. Jangan bilang mood lagi. Belum serak dengan musiknya atau liriknya dengan mana? Kayak kemarin itu yang, kayak contoh Mantan Raja Melukat yang baru itu baru, padahal bukan itu harusnya yang keluar. Gitu. Ada yang duluan sebetulnya? Ada yang duluan udah direkam. Kok dapat ide, ini kayaknya cocokan sekarang gitu. Nah, ngomong soal Mantan Rajin Melukat itu, apa itu karena kebetulan nggak belakang lagi rame lagu yang agak sedikit
menyinggung masalah spiritual nggak seperti hobi kerawahan, ini mantan rajin melukat kayak gitu. Itu sebenarnya lagu cuma gini, ada teman-teman nih, teman-teman saya bilang, "Adi kayak gini lah," kayak ngomong-ngomongin dia ngomong-ngomongin mantan. Saya nyeletuk, mungkin saya melukat ya sih kayak gitu. Akhirnya saya buat lagu, saya kembangkan untuk jadi sebuah lagu. Berarti dari awalnya ide mantan rajin melukat tuh karena celetukan spontan seperti itu aja gitu ya? Itu ngayal dah, buat lagi, dirangkai lagi kata-katanya. Mungkin karena Bayu berangkat dari obrolan santai seperti itu ya, akhirnya lirik lagunya seperti cair banget dan dekat ya dengan penggemar itu kebanyakan ya. Tapi kalau ada nggak yang mungkin sempat Bayu pikirkan bahwa dengan konsep seperti tadi, lagu-lagu Bayu itu lebih cocok barangkali untuk kalangan muda, atau mungkin bisa diterima secara luas gitu. Bayu sempat nggak memetakan penggemar itu misalnya bahwa, oh ini ternyata segmennya lebih cocok misalnya untuk anak mungkin pelajar, mahasiswa, anak muda, atau mungkin kalau dibawa ke kampung-kampung mungkin dengan penonton yang agak dewasa mungkin agak sedikit berpikir mungkin mencerna liriknya itu yuk. Itu udah perbedaan lagu saya. Kalau lagu yang A ini bisa dia mencakup semua. Betul. Lagu yang ini enggak, dia ke muda-muda aja dia gitu. Artinya tiap lagu beda-beda. Beda-beda dia. Kalau lagu Indonesia tuh ya, saya nyanyiin ke komunitas tuh gagah dia. Kalau lagu yang Indonesia yang lama. Tapi di panggung umum? Kalau di panggung umum, ini lagu apa nih? Beda sekali, bisa lepas langsung ngalah. Kalau lain responnya langsung. Betul. Ya. Artinya Bayu punya cukup banyak senjata jadinya untuk di panggung itu, karena lagunya relatif bervariasi jadinya gitu ya. Ya udah mulai situ. Yang kalau Bayu sendiri ngelihat mungkin dari ambil dari angkatannya Bayu muncul itu, perkembangan lagu Bali seperti sekarang ini bagaimana menurut Bayu? Karena kan sekarang banyak kemudahan kan, Kak Bayu bilang tadi orang bisa rekaman sendiri di rumah, media publikasi juga makin banyak, dan ide-ide itu juga bisa dari dulu barangkali kalau orang berpikir bikin lagu tuh harus dalam tanda kutip harus ngalih suasana sepi malu, harus memikirkan lirik. Kalau sekarang lirik spontan pun, ucapan spontan pun justru bisa jadi lagu yang menarik. Nah kalau Bayu ngeliat fenomena 10 tahun belakangan inilah, lagu Bali itu seperti apa? Memang bervariasi ya. Tinggal kita aja harus kuat mempertahankan karakter itu. Kalau menurut saya, karena banyak saya lihat gimana penyanyi atau musisi gitu ya. Dia udah kuat brandnya sebenarnya, tapi berubah saya lihat. Berubah karena mengikuti tren gitu ya. Dan itu berat nggak bagi Bayu sendiri, berat nggak itu mempertahankan itu? Oh, mempertahankan berat. Berarti sempat tergoda juga dong? Nggak tergoda sih, nggak. Bukan masalah tergoda itu. Mempertahan kita biar tetap kita berkarya, itu semangat berkarya itu. Tapi artinya kalau yang Bayu bilang tadi, yang penting sekarang ini bagaimana tiap musisi atau penyanyi itu punya karakternya itu ya dipertahankan itu ya, nggak ngikut-ikutan gitu ya. Nah, kalau ke depan apalagi yang rencana Bayu, mungkin project atau ide apa lagi? Abis ini ada project baru saya, single bulan Januari lah. Januari rencana rilis lagu lagi. Bayu nggak pernah memikirkan ya, oh saya akan bikin lagu kayak gini nggak ya? Atau spontan aja berarti? Spontan aja. Ya karena kalau dilihat dari temanya tiba-tiba aja melompat-lompat ya. Seperti dari Batun Kolongan, kemudian ngeling sambil manting, tiba-tiba sekarang. Itu temanya memang jadi random banget jadinya ya gitu ya? Ya, biar nggak klise, dia biar beda dia. Berarti prinsipnya bikin lagu itu jangan klise. Gitu. Jangan klise. Ya, kalau saya, misalnya cinta, kesedihan kan banyak itu yang nyanyi. Kalau nggak ada sesuatu di sana, ntar nggak diingat nih. Kalau ada kalimat yang mungkin bisa nyantol langsung kayak gitu ya. Nah kalau Bayu sendiri berpikir dari sekian lagu itu yuk, artinya kalimat-kalimatnya itu kira-kira yang paling fenomenal, yang paling nyantol bagi Bayu itu kalimat di lagu yang mana mungkin? Yang kan bisa jadi, oh ini trademarknya Bayu nih gitu. Yang dingling sambil manting tuh. Yang bagian mana? Galah terus menjalan, tetap singlah tunangan. Tipal-tipal satu angkatan padanglah kurenan yang itu. Berarti lagu-lagu Bayu sering dikutip nggak sama teman-teman untuk jadi status atau caption apa? Kemarin ada yang tip itu. Ada dikutip itu ya, sering dijadiin caption gitu. Berarti secara nggak langsung lagu Bayu memberi inspirasi juga bagi banyak orang jadinya gitu ya.
Oke. Nah, itu kalau Bayu apa pernah belajar atau barangkali punya referensi baca-baca buku nggak yuk tentang lirik-lirik itu juga yuk artinya? Wah, sana lirik ini cocoknya ini jen kalimat atau apa dan segala macam. Literasinya lebih sering ke kisah temen ya saya. Kalau buku itu pernah saya buat baca buku filsafat yang seperti itu, terus pernah saya buatin lagu cuma belum saya rilis, nanti dah. Nanti belakangan. Ya. Sekarang yang ringan-ringan dulu ya, dari literasi lihat teman dulu gitu ya. Ya. Arti akan berprogres, tetap berproses gitu, jadi ya progres yang bisa kita lihat nanti. Nah, yang Satu lagi, kenapa? saya jarang kalau rilis lagu itu jarang saya keluarin liriknya gitu dulu. Jarang sekali. Biasanya kalau orang kan justru malah dibocorin, video lirik dulu baru Ya. video musiknya. Kalau saya ntar kalau digituin ntar matah dia keluarnya. Harus pertama itu soalnya liriknya nggak boleh diketahui soalnya. Iya. Harus diketahui pas pertama itu biasanya. Pas pertama keluar justru malah. Artinya Bayu nggak pernah bikin spoiler dulu, nggak pernah ya atau apa? Kalau spoiler itu kan cuma musiknya aja paling. Musiknya ya, liriknya malah nggak gitu, biar surprise gitu ya. Ya paling kalau lirik-lirik sebelumnya bukan lagu yang utama gitu. Nah, yuk berhubung dengan itu yuk. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pernah nggak atau barangkali tanggapan Bayu ketika ada musisi atau penyanyi lain yang mengcover lagu Bayu? Ada nggak? Atau mungkin justru karena ini agak unik, agak karakter sendiri, justru jangan-jangan malah orang nggak merasa sulit untuk Coba mengcovernya. diulangi pertanyaan, coba ulangi. Ada nggak orang lain, musisi lain yang mencoba mengcover, membawakan ulang lagu-lagu Bayu? Banyak. Terutama lagu yang mana paling banyak di cover? Yang baru ini banyak yang cover. Yang ada tuh mantan Rajin Melukat ini ya. Terus kesan Bayu sendiri gimana? Karena kan kadang-kadang ada orang justru malah berpikir, ibaratnya orang mengatakan, ini saya lagi jualannya ini lagi jalan, ini udah di copy duluan, akan berpengaruh. Satu sisi gini ya, satu sisi terbantu juga oleh yang cover itu. Oke. Satu sisi saya sebenarnya sekarang lagi ngurusin ke publisher itu. Oke. Biar ada, kalau nanti ada yang cover arahnya ke ekonomi Betul. gitu, tujuan ekonomi, biar Sharing ada profitnya ya, share betul. profit. Itu ya sih. Berarti kalau selama ini Bayu nggak belum terpikir soal itu ya? Akan ke arah sana. Akan ke arah sana gitu. Biar sama-sama sekitar. Saya juga pernah kok cover lagu kayak gitu. Oke. Yang penting memahami soal hak ciptanya itu aja kan gitu kan. Oke. Biar sama-sama enak lah sama yang penyanyi aslinya, sama yang cover gimana deal-dealannya itu. Oke. Saya lagi mempelajari itu dah sekarang. Lagi belajar tentang hukum dikit ya. Oke. Ada yang mau Bayu sampaikan mungkin yang lain mungkin tentang musik pop Bali atau karya-karyanya mungkin, atau mungkin ada bocoran apa mungkin ke depan? Mungkin saya saat ini semoga lebih sering merilis lagu. Kalau dulu kan agak lama tuh, Ya, setahun bisa ya. tergantung mood ya kalau dulu. Sekarang kayaknya Mulai bisa di mau planning. melatih mood untuk lebih sering melakukan lagu. Mulai mengendalikan mood gitu ya. Oke, nah sebagai penutup boleh dinyanyikan nggak sedikit potongan tunangan mantan Rajin Melukat mungkin ya. Itu temanya ternyata itu ada hubungannya dengan hobi kerawahan ya. Setelah ya dadi mantan, kok jani nyegeg-nyegegan. Setelah ya dadi mantan, kok jani lebih menawan. Mungkin ya selesai melukat, makan yang sehat-sehat. Mungkin ya rajin olahraga, keliling lapangan bola. Mungkin ya saya bulu tangkis, makan jani iya manis. Oh adi jage gipi tu sing jage cara jani. Iya. Ya, terima kasih Bayu Cuaca. Mudah-mudahan dengan lagunya ini cuaca berikutnya akan makin cerah ya. Dan masa depan Bayu Cuaca di lagu Pop Bali juga makin berkibar dan makin cerah. Terima kasih atas obrolannya. Ditunggu nanti kehadiran berikutnya. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.